Baik anak-anak, selamat pagi, salam sehat buat kita. Kita akan mulai pelajaran kita di materi kedua, yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, yang mana kita akan belajar mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kita lihat macam-macam jaringan tumbuhan. Ada jaringan meristem, yaitu jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Artinya bagian jaringan meristem inilah nanti yang akan semakin panjang, semakin besar, semakin lebar. Yang kedua, ciri-cirinya sel-selnya selalu membelah, bentuk dan ukuran selnya sama, kaya protoplasma, dinding selnya tipis, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan, vakuola atau rongga selnya belum ada atau sangat kecil. Jaringan meristem ini dibagi menjadi dua bagian, ada jaringan meristem primer, ada jaringan sekundernya. Primer ini yang aktif membelah, sementara yang sekunder ini berfungsi ketika nanti sebagai pengganti jaringan meristem primer yang mengalami kerusakan. Artinya kalau jaringan meristem primernya sudah mengalami kerusakan, maka jaringan inilah nanti yang akan menggantikan posisi si meristem primernya. Berikut meristem primer itu berasal langsung dari sel-sel embrional, contohnya di ujung akar, di ujung batang yang biasa disebut meristem apikal. Yang primer ini akan menyebabkan pertumbuhan primer. Jaringan terbentuk dari primer disebut jaringan primernya. Sementara meristem sekundernya berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi, berubah sifat jadi meristem. Misalnya jaringan parenkim dan kolenkim, contohnya kambium dan kambium gabus. Meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder disebut jaringan sekunder. Kambium akan menghasilkan xilem dan floem, sementara kambium gabus akan menghasilkan gabus. Yang kedua ada jaringan dewasa, merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Ciri-cirinya telah mengalami diferensiasi, pada umumnya tidak mengalami pembelahan lagi, bentuknya sudah tetap atau permanen, rongga selnya besar, dinding sel sudah mengalami penebalan. Yang kebagiannya ada jaringan epidermis, merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Ciri-cirinya itu bentuk sel seperti balok, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, modifikasinya sesuai dengan letak dan fungsinya. Ada jaringan parenkim, itu nama lain dari parenkim adalah jaringan dasar. Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut klorenkim. Fungsinya dari jaringan parenkim adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Yang ketiga ada jaringan penguat. Jaringan penguat nama lainnya disebut stereon. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan, terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Yang keempat ada jaringan pengangkut, ada xilem, nanti ada juga floem. Xilem berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan xilem mengandung sel-sel parenkim dan serabut xilem yang fungsinya seperti pada serabut floem. Sementara floem fungsinya menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara pembuluh floem terdapat jaringan parenkim yang disebut dengan parenkima floem atau parenkim floem. Yang berikut ada jaringan gabus, fungsinya sebagai pelindung, menggantikan epidermis yang sudah rusak, dibentuk oleh kambium gabus atau velogen, yang mana velogen akan membentuk velem ke bagian luar dan membentuk velodrem ini ke bagian dalamnya. Yang berikut kita masuk ke pengangkutan air dan mineral, dibedakan menjadi ada ekstravaskular, ada intravaskular. Ekstravaskular itu ada apoplas dan simplas, sementara intravaskular itu melalui silemnya langsung. Yang berikut bagian ada organ pada tumbuhan. Yang pertama ada akar,
fungsinya menambatkan atau mengikatkan tumbuhan ke tanah supaya tumbuhannya bisa berdiri lebih kuat. 2, menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyerap air dan mineral. Pada gambar bisa kita lihat potongan memanjang batang. Ini potongan melintang batangnya. Yang berikut kita masuk ke batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah. Walaupun nanti pada beberapa tumbuhan ada juga batangnya ini berada di dalam tanah itu sendiri. Berasal dari batang lembaga pada embrio, berfungsi sebagai tempat duduk daun, sarana lintasan air, mineral dan makanan. Dan bisa kita bedakan antara batang dikotil dan batang monokotilnya. Kalau dia batang dikotil, susunan jaringannya dari luar ke dalam itu ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada stele. Pada bagian stele ini nanti ada vesicle, ada bagian parenkim, ada fasisnya, berkas pengangkut yang teratur melingkar. Berkas pengangkut itu berarti silem dan floemnya. Itu kita lihat pada gambar, dia bersusun melingkar rapi, silemnya, floemnya, dan antara silem dan floem dibatasi oleh kambium. Sementara pada batang monokotil kita lihat pada gambar, silem dan floemnya itu tersebar luas, tidak teratur, tidak ada susunan melingkarnya, tidak terlihat juga kambium-kambiumnya. Susunan batang monokotil itu dari luar ke dalam itu berupa jaringan, ada hipodermis atau korteknya, ada stelenya, parenkim dan fasisnya. Ini kalau kita bedakan langsung kedua gambar batang monokotil dan batang dikotilnya. Sebelah kiri layar HP-mu itu batang dikotil, silem floemnya tersusun rapi, silemnya di tengah, itu floemnya di bagian luarnya. Sementara pada batang monokotil, silem floemnya tersebar, tidak merata. Ini juga pada gambarnya. Berikut kita masuk kepada bagian daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipi berwarna hijau, berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Bisa kita lihat dari bagian atas sampai bagian bawah, mulai dari kutikula, epidermis luar, bagian bawah itu ada epidermis bawah atau epidermis lower. Di bagian bawah itu nanti ada stomata, mulut daun. Mulut daun ini fungsinya untuk respirasi daun. Di bagian tengahnya ada palisade, ada parenkim, ada spons, ada mesopil, ada silem, ada floem, ya. Jadi susunan setiap daun ini juga nanti bergantung ke daun monokotil atau daun dikotilnya juga. Ini struktur anatominya. Kita masuk yang bagian terakhir, itu ada bunga. Bunga merupakan alat perkembang biakan pada tumbuhan kelompok Angiospermae. Struktur bunga yaitu mulai dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putiknya. Macam-macam bunga berdasarkan kelengkapan bagiannya. Ada bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap. Bunga lengkap itu bunga yang memiliki semua kelengkapan bunga. Sementara bunga tidak lengkap itu bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian dari bunga. Yang berikut ada bunga berdasarkan kelengkapan alat reproduksi. Ada bunga sempurna, ada bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki dua alat reproduksi, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dalam satu bunga. Sementara bunga tidak sempurna, bunga yang hanya memiliki salah satu alat reproduksi, atau bisa disebut hanya bunga jantan, hanya bunga betina. Itu untuk berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya. Ini bunganya, gambarnya bunga sepatu atau bunga ros.
Kita lihat bagian-bagian bunga, mulai dari bawah ada kelopa, ada mahkota, ada tangkai putih, ada kepala putih, ada tangkai sari, ada benang sarinya. Ini gambar-gambar bunga. Yang berikut kita masuk ke benang sari atau stamen. Merupakan organ perkembangbiakan jantan, letaknya mengelilingi putih, menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma atau disebut velom, polen. Bagian-bagian penyusunnya mulai dari tangkai sari, ada kepala sari atau kotak sari, antera, dan serbuk sari. Ada putih atau psitilum, letaknya bagian pusat bunga setelah benang sari, merupakan organ perkembangbiakan betina, membentuk sel telur atau ovum. Bagian-bagian penyusunnya ada kepala putih, ada tangkai putih, ada bakal buah, dan ada bakal biji. Ini tipe-tipe bunga majemuknya. Berikut kita masuk ke buah. Buah, struktur dan fungsi buah serta biji. Pembuahan itu peristiwa penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Partenokarpe itu pembuahan yang terjadi sebelum penyerbukan. Bakal buah itu pada bagian bawah putih, berkembang menjadi buah, dan bakal biji berkembang menjadi biji. Strukturnya berdasarkan perkembangannya, ada buah tunggal, ada buah agregat, ada buah majemuk. Buah tunggal dibentuk oleh satu bakal buah mangga. Buah agregat dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga, contoh buah sirsak, barbe, dan serikaya. Buah majemuk dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga, nenas, keluit, buah nangka. Sementara berdasarkan kandungannya ada buah lunak, buah kering. Buah lunak bakal buah yang bagian-bagian bunga akan membentuk bangunan berdaging di sekeliling bunga atau buah berdaging disebut contohnya apel, jeruk. Buah kering bakal buah membentuk pelindung yang keras dan biji, contoh kacang-kacangan. Berdasarkan asalnya ada buah sejati, buah semu. Buah sejati terbentuk dari bakal buah. Seluruh jaringannya berasal dari bakal buah, contoh mangga, alpukat. Sementara buah semu terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga, contoh arbe, apel, nangka. Ini gambarnya. Yang berikut buah terdiri dari lapisan luar, tengah, dan dalam. Lapisan luar itu kulit tipis mengkilat. Lapisan tengah itu disebut sabut. Lapisan dalam disebut tempurung. Ini pada buah kelapa. Kalau pada buah mangga, lapisan luar kulit, tengah itu daging buah, lapisan dalam tipis keras dan kilat itu yang melapisi oleh bijinya. Strukturnya ada kulit biji, spermodermis, padanya sperma, tumbuhan biji tertutup. Biji memiliki dua lapisan, kulit luar dan kulit dalam. Pada gimnospermae 3 lapisan, ada lapisan luar tebal berdaging, lapisan tengah kuat keras dan berkayu, sementara lapisan dalam itu seperti selaput, contohnya biji melinjo. Ada tali pusat atau funiculus, bagian yang menghubungkan biji dengan papan biji atau plasenta. Ada inti biji atau nukleus seminis, semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit dalam, terdiri dari lembaga calon tumbuhan individu baru yang putih dan lembaga endosperm, yaitu tempat cadangan makanannya. Ini anatomi bijinya. Yang terakhir, oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini di struktur tubuh tumbuhan. Bapak harap tetap dibaca ulang, dipelajari ulang supaya tetap bisa menambah ilmu pengetahuanmu untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, salam sehat.